Jadi ada pertanyaan kenapa kita tidak mengisikan satu persatu seperti menu padat karya tunai gitu. Karena di sini ada mudah untuk dilihat pemeriksa bahwa datanya diverifikasi. Keseluruhan aspek karena permintaan dari pemeriksa, keseluruhan isian data itu harus terbaca, terverifikasi. Makanya di sini seluruh komponen kolom itu terbaca, terverifikasi. Jadi kalau sudah oke, disetujui, kemudian nanti akan muncul di bagian depan. Dan kemudian trik yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas data, maka jangan sungkan untuk men-take down, untuk menggagalkan, untuk menurunkan data-data yang sudah salah di-upload. Seluruh pendamping dari PD sampai ke pendamping di pusat itu bisa mencek isiannya itu siapa yang mengisi terakhir. Jadi setelah kita melalui 1 bulan perbaikan, ada usulan, ada yang melihat hal lain, maka di situ kemudian disampaikan ini kondisi yang terakhir. Jadi kita bisa melihat siapa pengisi data terakhir, siapapun itu, salah atau benar datanya kita sekarang tahu. Misalnya ini sudah ada pencairan, ini di mana, di Kecamatan Batang Angkola, ini di desa mana, ini anggaran yang sudah cair sekian, Aik Nauli, langsung kelihatan semua di antara kita dari PD sampai PAPM bisa melihat siapa pengunggah terakhir dan siapa yang menyetujui data terakhir tersebut. Jadi ini contohnya adalah ada PLD yang mensubmit data dan kemudian disetujui oleh PD. Ini bisa dicek satu persatu. Siapapun itu, maaf. Jadi siapapun yang mengunggah data terakhir itu akan bisa dilihat sesama kita, tentu saja sesuai dengan lingkup wilayah kerja kita masing-masing. Kalau yang PD dia bisa melihat PLD, kalau yang TA Kabupaten bisa melihat PD dan PLD, kalau yang TA Pusat dari PLD sampai kepada provinsi. Kita coba di Sumatera Barat ini sudah ada yang cair di tahap 1 di Solok, kemudian 9 foto, dan ini sudah yang sudah cair ini tahap 1 ya, sudah banyak ini yang cair tahap 1, taruang-taruang. Nah, ini juga terlihat bahwa yang mengupload adalah PD, kemudian yang menyetujui adalah TA Kabupaten. Sekalipun yang mengupload itu TA Provinsi atau TA Pusat, maka semuanya itu akan bisa terbaca, ya, akan bisa terbaca siapa pengupload terakhir. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah itu? Maka cara mengubahnya bisa dari yang terakhir mengupload, yaitu yang menyetujui, itu yang menghapusnya, atau yang kalau itu belum sempat disetujui, maka siapa yang terakhir menguploadnya itu kemudian ditambah lagi untuk sampai level yang lebih tinggi. Ini contohnya, sekalipun TA Provinsi yang mengisi sampai sekian ratus data desa, juga akan tetap terbaca 928 data desa yang diupload. Itu juga tetap akan terbaca siapa pengupload terakhir. Kemudian ada beberapa hal yang kami usulkan kepada para pendamping. Tidak semua kebijakan maupun aplikasi, apalagi ketika tadinya belum ada, kemudian menu itu jadi ada,
bisa jadi masih belum sempurna, tapi usul kami secara etis kita akan sesuai karena kebutuhan ini itu kebutuhan verifikasi dan validasi. Yang mengupload jangan sekaligus juga menyetujui. Ya, jadi karena sudah ada kasus-kasus seperti itu muncul, kemudian sekarang ditutup, jadi hanya mentor yang bisa menyetujui penguploadnya. Itu yang bagian untuk penyaluran dana desa. Jadi kalau di PLD itu seperti tadi komponennya. Kalau PD sampai kepada TA di pusat itu sudah ada komponen tambahan jumlah desa yang salur RKD, jumlah desa yang belum salur, jumlah desa yang salur BLT dana desa, dan jumlah desa yang belum salur BLT dana desa. Jadi ada tambahan 4 kolom besar di sebelah kanan untuk PD sampai kepada TA nasional. Kemudian berikutnya adalah untuk penyaluran BLT dana desa ini terbaca sama caranya, yaitu dari desa ini, misalnya untuk penyaluran BLT sama seperti tadi. Untuk PLD tinggal diklik daftar verifikasi, kemudian yang unggah penyaluran, template BLT-nya diklik, kemudian nanti akan muncul bagaimana kolom dari BLT dana desa itu. Jadi penyaluran untuk BLT dana desa, kolomnya yang disepakati seperti ini. Jadi seperti biasa bagian depan yang perlu dicek oleh pendamping adalah nomor-nomor kolom yang berwarna hijau atau yang isiannya selnya berwarna putih. Di sini tidak terkait dengan menu yang lain. Jadi memang diisi sendiri ya. Jadi diisi sendiri lagi, makanya jangan sampai ada perubahan. Waktu itu dalam beberapa diskusi memang sekaligus untuk mencek antar menu. Jadi di sini dimulai dengan apakah dana desa sudah cair sampai ke rekening kas desa, kalau sudah diberi angka 1, kalau belum diberi 0. Jangan lupa ini adalah contohnya. Ya. Jadi, contoh untuk pengisian, nanti tentu saja yang warnanya putih ini kalau tidak ada ya dihapus. Ya. Kalau memang tidak ada dihapus saja. Tapi kalau sudah ada akan muncul. Jadi, dan seperti biasa kalau yang warnanya abu-abu itu berarti itu di dalamnya ada rumusnya. Ya. Jadi semua yang warnanya abu-abu ada rumusnya. Kemudian yang diisi lagi adalah yang warnanya putih. Apakah sudah salur atau belum di desa ini, dan berapa BLT yang salur. Sehingga nanti akan muncul di bagian abu-abu seperti biasa ada rumusnya. Yang di putih ini kalau Februari sudah salur dituliskan, kalau Maret belum salur dikosongkan. Jadi ini adalah bukan rencana salur sampai Desember, tapi realisasi salur bulan per bulan. Yang sering ditanyakan adalah bagaimana dengan 6 kriteria PMK 190/2021. Di situ ada 6 kriteria, yaitu keluarga miskin dan miskin ekstrim, kehilangan mata pencaharian, kemudian anggota punya penyakit kronis dan menaun, kemudian ada penerima JPS tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Jadi 6 kriteria yang sebetulnya kalau kita lihat sumbernya itu memang justru kebanyakan berasal dari kriteria-kriteria yang dulu disusun oleh Kementerian Desa sendiri. Jadi keluarga miskin dan miskin ekstrim kita tahu ini Gus Jalim 25 Agustus memperlihatkan di situ 2 kategori. Salah satu kategori ini adalah rumah tangga yang
isinya lanjut usia dan dia rumah tangga tunggal, terdampak COVID belum dapat bantuan, ini semuanya ada di Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul juga adalah bagaimana mengisikan pada menu BNBA, BLT, dana desa. Antara di sini 6 dengan semula di dalam BNBA, BLT, dana desa ada 5. Di dalam daily report telah disampaikan kepada seluruh pendamping begini cara adaptasi. Kalau di menu penyaluran BLT itu nomor 1, maka di menu BNBA ditulis nomor 2. Kalau yang menu penyaluran BLT ditulis nomor 2, di menu BNBA ditulis nomor 3. BLT penyaluran BLT nomor 3, BNBA nomor 4. Penyaluran BLT nomor 4, BNBA nomor 1. Penyaluran BLT nomor 5, BNBA nomor 2. Dan penyaluran BLT nomor 6, BNBA nomor 2. Kenapa tidak ada BNBA nomor 5? Karena nomor 5 dari BNBA adalah warga miskin yang tidak punya NIK. Yang itu ada di seluruh menu penyaluran BLT sesuai PMK 190. Karena semua warga desa meskipun tidak punya NIK, tapi kalau dia memenuhi syarat, boleh mendapatkan BLT dana desa. Dan itu bentuknya seperti biasa adalah berupa upload untuk Excel, template Excel yang sudah disediakan. Ya. Jadi upload untuk template Excel yang sudah disediakan. Jadi setelah diupload kemudian disetujui oleh mentor, maka kemudian akan muncul. Ini belum ada yang diupload, tadi kita lihat tadi daftar verifikasinya. Tapi secara nasional kita bisa melihat seperti ini. Jadi untuk penyaluran dana BLT secara nasional, bentar, karena internetnya lagi turun sedikit. Jadi secara nasional akan muncul dan kemudian seperti biasa verifikasi juga akan terbaca. Sebentar saya. Sehingga nanti sama seperti menu untuk dana desa. Ini di dalam menu dana desa itu ketika sudah muncul, maka kemudian kita bisa mencek kalau ada kesalahan, meskipun di pusat, kalau ada kesalahan langsung diketahui letak kesalahannya ada di mana, sehingga mudah untuk diperbaiki. Sebagaimana arahan dari Gus Halim, tetap perlu ada mentoring, memberitahu salahnya di mana, sebaiknya tidak langsung untuk diambil alih, gitu, tapi dicek dan diberitahu. Ini contohnya sampai 71 juta untuk penerima JPS APBD yang sudah dihentikan. Kita bisa cek penerima JPS BLT yang sudah dihentikan ada di Aceh Tamiang, kita cek ada 71 juta di Kecamatan Karangbaru, kemudian di Desa Paya-Awe, dan kemudian terbaca siapa yang melakukan hal itu dan kemudian siapa yang telah menyetujui. Dan ini yang mentoringnya itu adalah menyampaikan supaya ini diturunkan. Siapa yang bisa menurunkan tadi, yaitu yang mengupload terakhir, itu yang bisa menurunkan. Atau kalau tidak, maka pendamping mentor di atasnya lagi mengupload data baru yang sudah tepat seperti itu. Jadi dengan demikian datanya akan selalu berkualitas. Seperti tadi, triknya untuk kualitas data adalah jangan ragu kalau sampai ada kesalahan, itu supaya yang salah itu diturunkan saja, diperbaiki saja, kemudian dicek mana yang sudah benar dan mana yang masih salah. Jadi siapapun yang ada di wilayahnya sampai ke bawah, misalnya saya saya tenaga ahli, misalnya saya tenaga ahli pendamping di level Provinsi Kalimantan Utara,
maka seluruh desa Kalimantan Utara bisa kita cek. Kemudian kalau saya di pendamping di Kabupaten Sidoarjo, maka seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo bisa kita cek. Demikian sampai ke bawah. Kemudian menu BNPA tadi sama, saya kira isinya adalah bagaimana cara untuk mencek sampai ke atas ke siapa saja gitu. Memang ini yang versi yang lebih lama. Masih ada pertanyaan mengapa disampaikan tidak dengan 6 kriteria, karena sudah disampaikan berkali-kali di tahun 2021 isian dari BNBA sudah 58 juta sel gitu. Jadi ketika ada tambahan seperti biasa lebih mudah untuk menyusun menu baru daripada menyisipkan tambahan begitu. Tapi ini kalau masih ada salah seperti ini bisa dicek ini di mana letaknya ya. Di Cianjur, di Pagelaran, di Desa Sela Gedang ya. Jadi nanti dicek saja siapa pendamping di Desa Sela Gedang. Dalam menu yang paling baru itu bahkan isinya tadi sudah bisa langsung dicek kalau sampai ada kesalahan misalnya. Ini kalau sampai ada penyaluran sampai bulan-bulan terakhir ini di mana ini? Jawa Tengah bisa langsung kelihatan juga kalau sampai bulan terakhir ada di siapa gitu. Yang artinya di antara kita mentoring itu sudah mulai jalan supaya kita memberitahu cara memperbaikinya gitu. Karena dengan demikian hubungan mentoringnya mulai jalan. Ini kalau sampai Desember misalnya ini di desa ini siapa yang memasukkan, siapa yang menyetujui, itu tinggal diberitahu oleh mentornya supaya tidak melakukan hal ini, supaya menghapusnya seperti itu. Khusus untuk menu yang lain itu adalah isian yang memang pada saat itu tidak langsung berupa upload, tetapi isian masing-masing ini sudah ada isiannya begitu. Tinggal dilihat isinya seperti biasa plus minus. Kalau seperti ini maka pas untuk melihat data yang terisi itu ada di sini ya. Ini tentu saja kalau di tempat kami karena levelnya di pusat kami tidak bisa mengisi, tidak bisa mencek, tetapi kalau level desa maka desa bisa melakukan. Demikian juga untuk yang pada tunai desa ini sama seperti tahun lalu. Karena nanti ada menu-menu baru lagi yang akan disampaikan dari BPSDM dan dari PDP untuk perbaikan ini. Di tahun 2022 yang disampaikan terutama menu baru adalah penyaluran dana desa, kemudian menu penyaluran BLT, kemudian yang harus selalu diisi terus sepanjang waktu adalah menu-menu yang lain. Kiranya begitu Pak Yusra, Bu Kaban, Pak Lutfi. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban, BPI, Pak Dr. Ipan yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan aplikasi MonFDD. Saya terus memantau di chat ini, mungkin juga Pak Kaban sudah membaca bahwa ada mungkin beberapa pertanyaan yang masih membutuhkan jawaban. Lebih paham ini Pak Kaban ini. Kalau saya kurang itu, mungkin bisa ditambahkan atau dijelaskan. Ya. Siap Pak Yusra. Siap. Silakan Pak. Ya, kami cek dari atas ini dari Pak Yosep Nasrullah ini
menyampaikan bahwa input dan upload Excel ke Monef DD dari PLD tidak mengisi kolom penyaluran, tapi ini terisi secara otomatis. Yang tadi kami sampaikan kira-kira seminggu yang lalu, yang kemudian diminta supaya kolom itu tidak terisi otomatis, jadi tinggal di-download template terakhir dan kemudian dimasukkan kembali. Kalau sebelumnya tidak pernah mengisi, maka pada waktu itu langsung nilainya 0 ya. Jadi tinggal di-upload kembali dengan template terakhir. Kemudian jika input dan data hanya dilaksanakan PLD, menimbulkan masalah input bagi desa yang kondisinya kosong. Karena itu ini dari Gus Warman di Merangin. Karena itu tadi kami tunjukkan bahwa Korprov pun bisa menginput sampai 900 lebih desa. Ya. Jadi yang menginput saat ini bukan hanya PLD, sehingga kalau ada kesalahan tinggal mentor di atasnya menginput saja. Kemudian bagaimana jika desa tidak ada PLD? Ini dari Muhammad Ali. Ya tadi, ya kalau gitu PD-nya saja yang mengisi, tidak repot-repot. Jika BLT dari Aceh Baradaya, jika BLT 40,12%, apakah kita gunakan skema di atas 40%? Ya, ya. Jadi setiap sudah lebih dari 40%, gunakan skema di atas 40%, meskipun itu koma di belakang. Apakah tabel penyaluran diisi sesuai dengan realisasi pencairan di desa? Ya, sesuai realisasi, Pak. Jadi sama itu sesuai dengan PMK, harusnya tetap BLT DD-nya itu adalah sesuai bulan pertama, bahwa kenyataannya 69 seperti biasa, gunakan data yang real saja. Termasuk ada yang menyampaikan tidak bisa masuk, selalu kurang 1 orang, dan setelah dicek ternyata NIK yang sama dipakai di desa lain, di kecamatan lain. Orangnya sama, jadi dia real di lapangan mendapatkan 2 BLT, tapi di dalam ONSPAN dapat 2 BLT, tetapi dalam Monef DD karena memang NIK yang sama tidak bisa terimput 2 kali, makanya dia tidak bisa terimput di situ. Ditulis apa adanya saja. Kemudian status desa 2021 dan Pagu DD apakah diisi atau tidak? Tidak. Semua yang diisi adalah kolom yang di situ berwarna hijau atau yang di selnya itu berwarna putih. Jadi kalau yang kolom yang selnya tidak berwarna putih, abu-abu, atau nomor kolomnya tidak berwarna hijau, tidak usah diisi. Jadi Pak Supiani dari HST Hulu Sungai Tengah Kalsel ini jawabannya begitu, Pak. Kemudian Ibu Willy Rayendra dari Babel, perlu ada tambahan menu APBDes. Ya, karena itu adalah tambahan yang nanti sedang dirumuskan oleh PDP dan BPSDM. Nanti Pusdatin tinggal menerima Excel-nya dan kemudian mengubahnya menjadi aplikasi. Kemudian PPKM diletakkan di mana? Ya, Pagu PPKM tidak diletakkan di mana-mana karena memang menu itu belum disusun. Nanti setelah ada penyusunan yang disepakati BPSDM bersama PDP, nanti bagian kami untuk memasukkan ke dalam aplikasi. Ini dari Gus Warman di Merangin. Jika dari TAPM Baradaya, jika template DD yang sudah diunggah tapi belum semua desa melakukan penetapan APBDes, apakah PLD bisa melakukan edit pada template yang diunggah? Iya, Pak, bisa. Jadi dilaporkan saja apa adanya begitu, sehingga nanti ya benar-benar sesuai kondisi lapangan. Tadi pagi misalnya ada laporan dari Lampung yang masuk ke Gus Halim mengenai desa-desa yang belum penetapan APBDes, kemudian dikirim oleh menteri kita daftarnya. Daftar itulah yang seperti Bapak Ibu sampaikan di dalam Monef Dana Desa. Belum bisa ada PLD, belum dapat login daily report maupun Monef DD,
disampaikan kepada Sapa Desa atau Japri ke kami. Selama ini sih yang menyampaikan Japri yang Japri ke kami ditangani tidak lebih dari 2 hari. Kemudian kecuali yang sejak hari Jumat kemarin ya, itu ada terlalu banyak WA masuk sehingga ini masih ada sisa utang ini yang akan kami kejar untuk malam ini. Dari Bang Li, kalau MonFDD akan menggambarkan seluruh dana desa, bagaimana dengan kegiatan lain? Ya ini Pak, ya jadi untuk kegiatan lain, menu lain nanti disusun oleh PDP dan BPSDM. Nanti begitu sudah siap Excel-nya, langsung kami susun menjadi tambahan menu di aplikasi ini. Template BNBA BLTDD ini dari Korkap Majalengka belum menyesuaikan dengan PMK. Ini yang tadi disampaikan bahwa untuk penyaluran BLT itu sesuai dengan PMK. Untuk BNBA kenapa tidak sesuai? Tadi disampaikan karena 58 juta data itu ketika diselipkan di tengahnya itu masih goyah, masih berubah gitu. Makanya kemudian di dalam DRP sudah disampaikan bagaimana penyesuaian untuk menu BNBA. Kemudian dari Pak Kris Kalelado, mohon perbaikan aplikasi untuk nama desa. Ya, terima kasih Pak Kris. Di Japri ke kami, nanti kami perbaiki. Kenapa ada nama-nama yang salah? Itu karena Kementerian Desa sudah meminta secara resmi daftar nama terbaru ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, tapi belum mendapatkan, sehingga kami melakukan dari PDF-nya di PMK 190 itu yang kemudian dijadikan Excel. Jadi meskipun sudah diperbaiki satu persatu setiap selnya, tapi bisa saja terjadi masih ada kesalahan ketik. Jadi Pak Kris di Japri nanti kami perbaiki. Bolehkah yang upload data sekaligus sebagai verifikator? Tadi sudah kami sampaikan bahwa pada 2 minggu yang lalu, ya, ini sebetulnya ini kan menu baru, sehingga memang ada 1-2 skrip yang kadang terlewat gitu, sehingga sekitar 2 minggu yang lalu itu pengupload sekaligus bisa menjadi verifikator. Kami tadi sudah sarankan kalau sampai terjadi seperti itu, kita bergerak secara etis, tujuannya adalah verifikasi, jangan kita menjadi verifikasi. Tapi kalau sekarang yang seperti itu sudah tidak bisa lagi. Jadi yang mengupload tidak bisa menjadi verifikator. Kemudian dari Majalengka ada nama dengan status IDM yang status IDM-nya belum sesuai, kesalahan tulisan. Ini saya nggak tahu yang kesalahannya itu yang IDM-nya atau namanya. Tadi kalau nama desa itu penyebabnya adalah dari PDF di konversi menjadi Excel. Jadi meskipun sudah diperbaiki bisa terjadi seperti itu. Nanti tinggal di Japri nanti kami perbaiki. Di aplikasi MonFDD dari Aljon Heri Korkap Bungo, di aplikasi MonFDD online yang saya buka tidak ada nomor kolom. Nanti kami cek. Nomor kolom itu adanya adalah di terutama di template Excel-nya gitu. Jadi silakan di klik. Dari Pak Rudi TAPM Pasar, mohon presentasi. Nanti tidak presentasi Pak, yang akan di-share adalah manual book dari MonFDD untuk terutama 2 menu yang diperbarui tersebut, yang baru tersebut. Dari TPP Bengkulu, jika BNBA harus diadaptasi ke BLT, maka yang akan kehilangan 2 data kriteria baru, rumah tangga tunggal dan penerima JPS terhenti. Bagaimana antisipasi jika audit BPKP nanti data tidak sama? Jadi yang dicek itu adalah bagian penyaluran dana desa. Di situ akan sesuai dengan PMK 190. Untuk verifikasi dari Ronizar di Jateng, verifikasi hanya bisa dilakukan sekali. Apabila sudah disetujui, maka tidak ada opsi verifikasi.
Iya, memang makanya yang bisa dilakukan adalah meminta untuk di take down dan kemudian diisi dengan yang baru gitu. Tapi semua yang melakukan kegiatan terakhir di dalam MonFDD, dia bisa melakukan take down data. Dari Pak Yuhdan di Jawa Barat, sejatinya aplikasi bertujuan untuk efisiensi. Aplikasi tidak hanya memindahkan Excel. Ini satu keputusan, Pak. Jadi memang keputusannya pada waktu itu memindahkan Excel. Jadi dan itu punya beberapa kelebihan tadi. Jadi ada verifikasi. Tapi kalau ada perubahan nanti kami tinggal tunggu dari BPSDM dan PDP. Keputusannya seperti apa nanti kami tinggal mengikuti saja. Tapi kemarin keputusannya adalah upload Excel karena Excel sudah dimiliki oleh pendamping sejak bulan Januari. Dari Pak Fadli Halim, jika ada yang harus diperbaiki tapi telah diverifikasi, inputan tersebut tidak bisa dihapus, lalu diisi ulang, kemudian diverifikasi. Bisa, tapi yang menghapus adalah yang melakukan verifikasi terakhir. Kalau belum diverifikasi, maka pendamping itu bisa menghapus. Tapi kalau sudah diverifikasi, maka verifikator yang bisa melakukan take down. Kemudian dari Kalimantan Tengah, jika input data dilakukan PLD tapi di kecamatan tidak ada PD, TA tidak memverifikasi. Ya, karena memang di sana disusun satu tingkat di atas pendamping tersebut yang melakukan. Caranya kalau memang tidak ada PD-nya ya minta PLD-nya ini untuk men-take down dan kemudian datanya oleh TA kabupaten di-upload saja, kemudian nanti dari TA provinsi yang melakukan verifikasi. Enggak apa-apa lah, PD ini salah sitok iso. Iya. Tapi pakai apa? ID. Pakai OPO. Iya, Mas. Ojo gelut. Enggak. Ojo gelut. Gimana Pak? Kak Badan? Ya. Siapa TAPM yang bisa jadi mentor? Apakah semua TAPM atau TAPM masing-masing koordinator? Ini dibuka untuk seluruh TAPM, Pak. Ya, jadi semua TAPM jadi kalau TAPM pusat jadi mentornya provinsi, provinsi jadi mentor di kabupaten. Tentu saja itu ada plus minusnya. Artinya bisa saja nanti yang melakukan salah begitu, salah input gitu. Tapi sekarang kita bisa mengetahui siapa yang melakukan kesalahan input kalau sampai itu terjadi. Jadi yang penting kalaupun ada tadi yang istilah Pak Lutfi ada anomali, kita tahu di mana lokasi penyebab anomali itu. Apakah di level provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, pusat, semua sekarang bisa diketahui. Bu Adelti Gunda Baya dari Manggarai. Apa? Sesuai SPT baru ada pembagian PIC wilayah sehingga untuk verifikasi data MONEF disarankan sesuai PIC wilayah. Ini bisa dilakukan, nanti harus ada perbaikan dari DRP untuk seperti itu. Tapi intinya nanti kami menunggu saja dari PDP dan BPSDM kebijakannya seperti apa. Kemudian dari Ihsan Fajar, kapan data penggunaan dana desa seperti PKTD, Sarpras bisa diisi di MonFDD karena sebentar lagi bulan April. Ya kami nanti akan menunggu Excel template-nya, nanti Pusdatin yang akan mengubahnya jadi aplikasi. Kemudian dari Pak Lalu Mustanadi Lombok Tengah sama ya, jadi menanyakan menu yang memang belum disusun. Kemudian Korkap Sintang Pak Edi Kusuma, ada menu penyaluran DD yang di dalamnya ada penyaluran BLT DD, sedangkan ada juga penyaluran BLT. Bisakah terintegrasi dalam satu menu? Bisa Pak, tapi keputusan kemarin adalah memang itu ada pada dua menu. Jadi nanti kalau keputusannya disatukan ya bisa juga, nanti tergantung bagaimana keputusan dari BPSDM dan PDP. Kabupaten Badung Pak Madedana, dalam proses penyaluran BLT desa ke KPM bulan Maret ada kondisi sebagai berikut. Desa A sudah menetapkan KPM 123, dana tahap 1 bulan Maret, BLT DD-nya akan disalurkan 3 bulan sekaligus. Berdasarkan laporan bahwa ada satu KPM menerima JPS lain.
Pertanyaannya berapa KPM yang harus difasilitasi BLT DD 123 atau 122? Sesuai hasil dari BPK 2021, hasil dari melihat BLT 2020, maka diminta supaya tidak double menerima anggaran yang sama dari APBN. Jadi yang diisikan adalah harusnya sesuai kondisi lapangan saja, Pak. Harusnya di lapangan juga yang diberi hanya 122 KPM. Jika difasilitasi 123 KPM, apakah 1 KPM harus digantikan dan KPM pengganti tersebut mendapatkan BLT DD mulai Januari? Nah, nanti Pak Lutfi saja ini yang itu. Tapi intinya harusnya sesuai kondisi lapangan. Dan KPM pengganti itu memang agak aneh sih secara logika, karena sudah tahu miskin kok. Miskinnya baru bulan itu. Pak Dedi Liswan, kalau melihat Monef DD, Monef BLT DD ketika PD melakukan verifikasi, maka mentor di atasnya tidak bisa melakukan delete data karena kalau ada salah data. Iya, memang. Makanya tadi yang penting kita tahu lokasinya salahnya di mana, kemudian dilakukan mentoring seperti arahan dari Gus Salim. Kemudian pihak yang terakhir mengupload itulah yang kemudian bisa melakukan take down. Jadi konsep mentoringnya menjadi berjalan. Dari Pak Hatta Kadir, apakah ketika upload template kalau ada yang anomali tetap masuk? Kenapa tidak ditolak saja di sistem daripada kebablasan? Di sistem itu ditolaknya hanya maksimum dan minimum saja. Jadi nggak ada yang di sistem kemudian langsung ada semua ya. Karena itu memang salah satu gampang dilihat di DRP, salah satu tugasnya memang untuk pendataan. Nama desanya belum sesuai, kemana kami laporkan? Bisa ke kami, ke Pak Yusra, Pak Lutfi, sama saja nanti pasti akan sampai ke kami dan kami perbaiki. Ada 3 kecamatan pemekaran di Manggarai Timur, nanti dicek saja Pak Wulgavnala, disampaikan ke kami Pak Yusra atau Pak Lutfi, nanti kami perbaiki. Pak Arif di Banyuwangi, penyaluran DD kolom yang berwarna hijau status desa berbeda antara SK Kemendes dan Monef DD. Nanti kami status desa berarti IDM, nanti kami cek karena ini sebetulnya terkoneksi dengan situs idm.kemendesa.go.id, jadi otomatis akan muncul dari sana. Kemudian tambahan menu Sarpras, non Sarpras, Bumdes, Bumdesmas, stunting ini nanti kami tunggu dari BPSDM dan PDP. Tambahan menu view atau download hasil upload untuk setiap menu penyaluran BNBA. Untuk BNBA sesuai arahan dari Gus Salim tidak akan ada menu download karena menu BNBA ini menu yang by name by address ini memang tidak bisa disampaikan kepada publik. Masih banyak PLG dan PD belum sesuai tugas, sudah di Japri, disundul Pak, di up Pak Japrinya, nanti ke kami perbaiki ini Pak Kalsum Asegaf. Sebetulnya Pak Yusra juga sedang mengumpulkan lokasi terbaru dengan kode desa, nanti sambil Pak Yusra mengumpulkan kami juga menyesuaikan. Bagaimana memastikan output ketahanan pangan 20%, jenis kegiatan, jumlah dana desa dari DD dan sebagainya yang belum ada dari Korkap Majalengka. Sama Pak, semua menu yang belum ada itu kami menunggu BPSDM dan PDP untuk dimasukkan ke dalam Monef DD. Mohon dibuka menu sesi tanya jawab dari Pak Firman Sulawesi Barat. Nah itu nanti Pak Yusra yang memutuskan. Pak Supiani di HST, penyaluran BLT menggunakan DD dan Silpa dengan SK KPM gabungan dari kedua sumber tersebut. Bagaimana mengisi template-nya? Apakah KPM yang disalurkan dengan DD saja atau bagaimana? Ini bagian Pak Lutfi ini mana yang resmi jadinya.
Tapi kan yang penting kan sesuai SK Perkadesnya seperti apa. Kalau di dalam PMK kan seperti itu. Kemudian menu lupa password, ya jangan lupa password karena kalau lupa password tapi bisa masuk DRP sebetulnya nggak lupa password karena passwordnya sama juga. Tapi kalau lupa ya disampaikan ke Pak Yusra. Untuk perbaikan data dari Pak Fauzi, apa bisa langsung diunggah ulang tanpa dibatalkan dulu? Di take down dulu Pak, diturunkan dulu yang sudah salah diunggah oleh pengunggah terakhir, nanti diisi yang baru. Kemudian dari Pak Hana Kermite, Maluku Baradaya, agak keberatan terkait input data MonFDD yang wajib dilakukan setiap hari karena tidak seluruh desa di Kabupaten Maluku Baradaya memiliki jaringan WiFi. Kemudian yang kedua, kekurangan PLD 10 orang, PD kurang 20 orang, sehingga buat pertimbangan misalnya setiap minggu. Ini kebijakan di Pak Yusra ini. Kalau Pusdatin sih ikut saja. Kemudian ya ini Pak Aljon Heri, Korkap Bungo, di menu penyaluran DD tidak ada kolom nomor. Tadi Pak kalau bisa download template-nya ada kolom nomor di situ. Kemudian Pak Heri Setiawan, dibuat password tambahan untuk Monef kinerja aplikasi dan yang mengupload password untuk koordinator. Monef kinerja apa ini maksudnya yang DRP kinerja, tapi nanti kalau ada tambahan-tambahan seperti ini kami ikut saja dari Pak Yusra dan Pak Lutfi. Dari Pak Ahmad Sahmirjan, berapa lama perbaikan aplikasi sehingga memunculkan, ini bukan perbaikan Pak, begitu ada template Excel ya kami susun begitu saja. Kemudian dari Pak Ketut Swadana, kenapa upload template BLBA nyambung dengan di menu penyaluran BLT, padahal penyaluran BLT per upload apa ini Pak? Perlu upload template BLT. Kenapa upload template BNBA nyambung dengan di menu penyaluran BLT? Sebetulnya nggak nyambung sih Pak. Justru memang menu itu waktu itu diminta untuk dipisah sehingga ada saling cek antar menu itu. Pak Hasan Bahari dari Bandung, bagaimana kalau penetapan KPM BLT bulan ketiga, bulan 1, 3 selanjutnya di pertengahan ada perubahan KPM, apakah boleh? Tidak, karena banyak dari desa menanyakan. Di aplikasi MonFDD belum ada kolom buat APBD seperti apa, yaitu yang belum ya nanti tinggal nunggu dari Pak Yusra dan Pak Lutfi. Apakah ada perubahan KPM boleh apa tidak? Di dalam PMK kan nggak boleh Pak, tapi nanti Pak Lutfi nanti yang akan menjawab. Saya punya aplikasi kontrol APBD berbasis Excel. Aplikasi ini bertujuan antisipasi double pelaporan dari Pak Saiful Ahmad. Nanti disampaikan Pak untuk berbagai inovasi pendamping atau dikirimkan ke inovasipendamping@kemendesa.go.id supaya didiskusikan bersama antara saya dan Pak Yusra gitu. Kemudian Pak Mindoko di Kepri, untuk status proses oleh PLD tidak bisa disetujui karena PD kosong. Tadi sudah ya. Jadi biar TA kabupaten saja yang memasukkan, kemudian mentornya di provinsi yang akan membuat verifikasi. Bagaimana kalau ada kesalahan nama desa? Di Japri saja Pak, ke saya atau Pak Yusra, nanti kami perbaiki. Kemudian error saat verifikasi penyaluran dana desa, bagaimana solusinya? Di screenshot saja errornya seperti apa, apakah karena internet atau yang lain. Nanti kami perbaiki. Pak Fadlun, agar tidak menimbulkan data penerima ganda JPS alias double, ada baiknya share informasi penerima JPS dari Kementerian Sosial. Ya itu kalau bisa sih ya. Tergantung daerahnya masing-masing sejauh kami ketahui. Dari Pak Samsul Kebumen, kalau PLD-nya tidak ada, apakah bisa PD yang menangani langsung? Bisa Pak. Nanti kalau PD yang mengupload, verifikatornya TAPM Kabupaten. Dari Pak Safri Hanafi,
Kalau di tengah jalan ada pemanfaat BLT dapat bansos dari Kemensos dan tidak dapat pengganti yang sesuai kriteria, apakah boleh jumlah BLT KPM-nya lebih kecil dari bulan 1? Dari sisi data boleh Pak, dari sisi kebijakan kan mestinya nggak boleh. Nanti Pak Lutfi yang akan menjawab, tapi dari sisi data dimasukkan saja realnya Pak, nggak usah dineko-neko gitu. Untuk penulisan desa yang salah dari Korkap Majalengka dijabri saja. Nanti saya izin Pak Yusra untuk mengcopy seluruh chat ini, nanti kami perbaiki. Eka Kusala dari Kendal menyampaikan pertanyaan rekan PLD di lapangan meskipun tidak sesuai konteks berkenaan kebutuhan hidup dan beratnya beban kerja. Waduh, ini Pak Yusra ini. Kemudian untuk menu penyaluran DD BLT untuk bisa diunduh seperti PKTD, ya siap. Nanti kami susun. Untuk sementara ini bisa dikecilkan screen-nya, kemudian Ctrl A supaya bisa dilihat semua dan kemudian dimasukkan ke dalam Excel. Pak Hasan Basri dari Banten, menu unduh nanti kami cek Pak, kalau belum ada biar dibuat, pasti harus ada ya. Kemudian dari Pak Rudi Pasar, input penyaluran BLT menunggu salur ke KPM atau jika sudah masuk ke rekening desa. Menunggu salur KPM Pak. Jadi disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa data kita itu digunakan sebagai basis bahwa KPM sudah menerima. Jadi kalau Gus Halim pernah menyampaikan dalam salah satu rapat di sidang kabinet bahwa Bapak Presiden itu menginginkan bukan sekedar dana desa, dana BLT sudah salur ke rekening kas desa, tetapi dari rekening kas desa sudah diterima oleh warga miskin. Jadi yang dituliskan adalah jumlah yang sudah diterima warga miskin. Pak Saiful Ahmad tadi sudah ya, tolong dimasukkan ke email inovasi pendamping @kemendesa.go.id. Menu PKTD dari Bu Erna Wonogiri, mohon ada detail kegiatan. Siap, kami menunggu Pak Yusra, Pak Lutfi. Kemudian dari Simele, masukkan di menu penyaluran BLT, DD, penyaluran BLT dan BNBA bisa diunduh data. Siap, kecuali BNBA tidak akan disediakan, tapi lainnya memang harus disediakan. Dari Anambas, Pak Irfan, bagaimana penerima BLT DD yang ganda dengan Kemensos dan tidak ada lagi pengganti BLT DD sehingga jumlah KPM tidak sesuai dengan Perkades. Kalau dari sisi data, seperti kami sampaikan berkali-kali, dituliskan apa adanya. Nanti soal kebijakan Pak Lutfi. Pak Agus Suhairi, materi teknis pengisian monet DD bisa secara berjenjang dilaksanakan dengan tatap muka dan praktek langsung. Kita akan ketemu Pak, dari masing-masing level kabupaten, itu akan bertemu langsung dengan kami, dengan Pak Yusra, Pak Lutfi, dan juga langsung dengan Gus Menteri. Nanti mulai minggu depan, untuk sebagian nanti akan mulai sejak puasa, tadi Pak Yusra sudah menerima arahan juga, kita sama-sama menerima arahan. Akan ada safari puasa, tapi nanti dilanjutkan dengan safari lebaran, dan seterusnya saya kira. Jadi kita akan bertemu nanti, sampai jumpa nanti di lapangan. Kolom 27 sampai 29 masih ada rumus, itu kolom penyaluran DD reguler. Kolom 27 sampai 29. Kalau kami jangan-jangan yang kolom 27 sampai 29. Penyaluran DD reguler. Enggak ada, Pak. Kami sudah cek Kalau kita lihat penyaluran DD reguler kolom 27 sampai 29 ya. Semua yang warnanya hijau itu di sini, di bawahnya kan putih ini. Ini
tidak ada rumusnya ini, kita lihat ini nggak ada rumusnya. Kalau di dalamnya ini ada warna yang berbeda, baru rumusnya ada. Jadi nggak ada, Pak. Kemudian dari ketut A ini, bagaimana jika salah satu desa ada kekosongan PLD dan PD, siapa yang input FDD dan yang menjadi mentor? Ya kalau nggak ada PD dan PRD ya TA kabupaten yang input, mentornya TA provinsi. Pak Budi Agung, tolong disetting penempatan PLD di DRP dan FDD menjadi kewenangan kabupaten. Saya rasa itu SK-nya SK Pak Buka Badan ya, atau Pak Yusra itu. Jadi Pak Budi Agung nanti disampaikan ke Pak Yusra. Kemudian kami sih ikut saja kalau urusan begitu. Dari Kabupaten Bulungan, untuk BLT tahun 2021 kosong pada tahun lalu sudah diisi lengkap, apakah diinput ulang? Nggak usah Pak, jadi sudah ditutup untuk yang tahun lalu gitu. Jadi karena itu juga sudah diinspeksi oleh BPK dan BPKP, jadi ya kita tidak tambah lagi. Untuk pengisian BNBA diupload per bulan setelah salur atau seperti apa? Benar Pak, setelah salur. Tambahan menu upload APBDes, yaitu sudah disusun Pak, jadi nanti tinggal download dari Siskodes dalam bentuk PDF, nanti akan diupload ke FDD dan kemudian diperbaiki dan diisi ya, diklik mana yang akan dilihat untuk dana desa. Dari Lanihi, kalau realisasi BLT tahap 1 dibayar sekaligus 3 bulan di bulan Maret, apakah diisi per bulan atau diisi akumulasi 3 bulan? Per bulannya itu kan sebetulnya berapa orang per bulan yang diisi Pak. Jadi ya, isiannya ya per bulan. Kalau isian untuk mendapatkan BLT-nya ya memang per 3 bulanan Pak. Jadi saya rasa nanti ditambah dari tenaga pendamping untuk menjelaskan hal ini. Jadi kalau di penyaluran dana desa, kalau yang dimaksud tadi, siapa tahu maksudnya nggak sama. Kalau yang dimaksud tadi penyaluran BLT tahap 1 memang 3 bulanan di sini. Tapi kalau berapa orangnya, itu tetap harus diisi bulan per bulan. Jadi bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, seperti itu. Kemudian dari Kabupaten Bulungan, saran sinkronisasi data BNBA dengan DTKS Kemensos. Setiap akhir tahun Gus, itu kami sampaikan hasil BNBA dari Monef Dana Desa, dari para pendamping itu kedua kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan. Menu detail Sarpras ya nanti itu kami tinggal menunggu isiannya. Untuk data BNBA BLT, apakah bisa dihapus dari Pak Suhadi? Bisa Pak, semua yang mengupload bisa men-take down. Jadi artinya itu nama lain dari menghapus. Pak Yankas Sagoto, mohon ditambah fitur cari di menu ditolak. Siapa? Menu search ya, di menu ditolak. Apa yang dicari? Tapi siap nanti kami tambahkan untuk seluruh kolom. Dari Pak Safri Hanafi, untuk semua item pelaporan dalam FDD kalau bisa ada template-nya dan unggahnya, yaitu nanti keputusan di Pak Dir, Pak Lutfi dan Pak Kapus, Pak Yusra, apakah semuanya mau jadi template unggahan atau diisi satu persatu. Perlu disadari Pak Safri bahwa ada yang menyarankan seperti Bapak dan ada yang menyarankan seperti diunggah item per item, jadi tidak ada unggahan tapi diisi. Jadi ini dua saran yang berlawanan gitu. Pak Yanto Nurdianto, saya upload data penyaluran di template Excel tidak ada yang cair, tapi kalau di Monef-nya ada persentase cair. Salahnya di mana? Nanti kami cek Pak, tapi kirim saja Japri ke kami cek. Karena sekarang mudah untuk menceknya satu persatu. Pak Bu Marta Deda, status desa sangat tertinggal, bisa dibantu rumusnya pada saat input aplikasi MonFDD untuk penyaluran DD-nya.
Nanti kami cek Bu, selama ini tidak ada di template Excel-nya gitu. Buat apa ini? Apakah karena ada afirmasi? Kalau seperti afirmasi sebetulnya sudah sama saja, nanti rumusnya sama dari Pagu DD, berapa yang reguler dan berapa yang untuk BLT dana desa. Pak Yanto Nurdianto, menu download, oke. Pak Maulizan dari Aceh, Kota Sabang sudah ada pemekaran kecamatan menjadi 3 dengan tambahan 1 kecamatan. Mohon penyesuaian. Dikirim saja ke Pak Yusra, Pak Lutfi atau ke kami Pak. Tapi ditambah dengan SK-nya atau perdanya dari Bupati atau dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Pak Yusra, nggak usah Pak Yusra kan. Ya. Dari Situbondo, data yang diupload oleh PLD di 3 desa masih muncul 1 desa di menu BLT DD. Mana itu Pak? Di Situbondonya itu kalau cuma muncul 1 menu berarti di DRP-nya 1 menu. Jadi apa namanya tidak, karena ini terkoneksi dengan daily report. Kalau di tugas yang lama 1 desa ya di Monef DD 1 desa. Jadi nanti kami cek di daily report, tapi dikirim saja itu di lokasi mana atau siapa orangnya dan NIK-nya nanti. Salah satunya. Berarti kan keluarnya kan kebenaran modal di bawah. Berarti kan bagaimana mekanisme pelaporan Silpa DD yang direalisasikan tahun ini sedangkan di aplikasi Monef DD hanya untuk tahun berjalan. Nah, itu Bu Ida Rahmawati, pertanyaannya nanti Pak Yusra sama Pak Dir yang akan jawab. Bagaimana cara menghapus data yang salah input oleh DD, PD? Tidak ada Pak, hanya yang mengupload terakhir, yang memverifikasi terakhir itu yang bisa mendownload. Makanya istilah Gus Halim kenapa harus begitu, karena supaya ada mentoring, memberitahu kepada PD-nya supaya di take down saja. Pak Gregorius Mantur, kalau pada Monef DD diizinkan terjadi pengurangan KPM, jangan sampai di ONSPAN tidak bisa diakomodir pengurangan KPM. Ya Pak, saya kira benar. Nanti bagian Pak Lutfi itu yang selama ini berkomunikasi, wakil kita, wakil Kementerian Desa dengan Kementerian Keuangan. Kenapa kewenangan kabupaten dari Pak Budi Agung? Karena kendala saat ini PDPLD mutasi atau rekrutmen belum bisa ngisi Monef DD karena wilayah desa tidak sesuai pendataan. Ya makanya Pak kirim saja itu nicknya dan lokasi terakhir ke Sapa Desa, ke Pak Yusra, ke Pak Lutfi, nanti diperbaiki. Pak Yudan Jabar, mohon ditambahkan modifikasi menu unduh, ya tadi sudah, oke. Integrasi antar menu khususnya kolom yang tersedia agar tidak double input, yaitu bisa Pak. Kemarin keputusannya nggak seperti itu. Kemudian data 2021 dapat ditampilkan kembali dengan penyesuaian tampilan baru maupun tampilan lama, itu yang kemarin sedang disusun ulang. SOP atau manual book, oke. Quick response Sapa Desa atau Pak Lutfi atau Pak Yusra. Pak Made Ananda, untuk template Excel penyaluran DD di R8 setelah disubmit ternyata tampilannya berbeda. Apa itu? Di R8. OR8. Ini saja Pak Made di japri saja ke kami supaya kami cek gitu. Kemudian Bu Marta Deda, oh sudah ya, dari Labusel, PLD ada yang desanya tidak muncul dan tidak sesuai dengan lokasi tugasnya di Monef DD. Semuanya itu terkoneksi dengan DRP Pak ya, jadi perlu disampaikan ke saya, Pak Yusra, Pak Lutfi, nanti kami perbaiki Monef daily reportnya sesuai dengan lokasi terbaru. Bu Rosmati, unggahan BNBA sensitif, jadi terkadang harus diulang-ulang diupload, dan ketika ada kesalahan harus dicek satu-satu namanya. Jika jumlah KPM ratusan maka butuh waktu lama untuk cek. Ya memang Bu, karena itu di level kabupaten, minta kepada PLD dan PD untuk uploadnya, sehingga yang dilihat hanya beberapa desa. Kenapa sangat sensitif? Itu juga sama, di tahun lalu ada permintaan supaya jangan sampai ada kesalahan untuk
penulisan NIK. Kalau tidak punya NIK ada rumus untuk pengecekan dan sebagainya. Itu sesuai dengan perjalanan data dari tahun lalu dan sesuai dengan yang diminta oleh Inspektorat dan BPK. Mohon akses TAPM Provinsi untuk riset password aplikasi. Riset password itu bisa dilakukan oleh masing-masing pendamping melalui daily report pendamping desa, dan itu otomatis akan mengubah password di Monef.id. Jadi memang tidak perlu akses untuk riset password. Eko Suprastio dari Mesuji. Kapan menu APBDes muncul di aplikasi? Nah, kami tunggu Pak Yusra dan Pak Lutfi. Pak Dwi Kurniawan, apa dimungkinkan lintas sektor dibuatkan API OMSPAN bisa add-on ke dalam Monef.id agar pencairan tahun lalu sudah direncanakan demikian Pak, tapi kemudian dalam level kebijakan di kementerian diusulkan tidak dilakukan hal ini ya. Jadi Pak Dwi Kurniawan begitu hasil dari kebijakannya. Dari Korkap Buru, mohon secepatnya manual book bisa diterbitkan malam ini ya Pak. Tadi supaya yang halaman-halaman terakhir yang masih salah karena menggunakan gambar dari tahun lalu gitu, ada kesalahan. Nah, kami perbaiki. Malam ini kami share. Kemudian untuk menghindari anomali data, bagaimana jika setelah data diinput ke OSPAN baru diinput ke Monef.id? Ini strategi lapangan ini, Bu Umi. Jadi silakan saja. Dari Pak Adi Permadi, disediakan menu filter untuk melihat kecamatan, kabupaten, desa. Yang ada hanya menu filter status. Bukannya sudah ada apa itu Pak? Bisa difilter kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana. Jadi dicek saja Pak. Kalau memang masih ada kurang nanti ditambahi. Kemudian Pak Suhadi Purnawan dari Lampung Selatan. Menu lainnya di Monef agar bisa ditampilkan. Ya memang belum disusun Pak. Jadi nanti kalau sudah ada dari Pak Yusra, Pak Lutfi, dan sudah selesai ya akan tampil. Di template kolom 25 sudah berisi persentase, tetapi setelah disubmit nilainya menjadi 0. Nanti kami cek Pak. Mestinya nggak seperti itu, kecuali menggunakan template lama, bukan template yang baru seperti itu. Jadi nanti kami cek. Kalau melihat chatnya sudah sampai ke chat terakhir ini Pak Yusra. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabadan yang sudah panjang lebar, luar biasa dari chat pertama sampai terakhir. Saya tadi itu juga ngopi itu dari WA itu, saya kirim ke situ. Jadi ini yang dari chat, apakah mungkin masih bisa kita berkesempatan 3 wilayah paling tidak dari Indonesia Barat, Tengah, sama Timur gitu ya, lewat Zoom langsung. Timur dari NTT. Ya, dari Barat saya lihat ini ada yang Jambi, NTT Pak. sudah angkat tangan, terus dari Timur mungkin NTT, dari Jawa mungkin dari Jabar. Itu mungkin. Silakan dari Jambi dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pimpinan Pak DPI, Pak Ivanovik, selamat atas pelantikan. Kemudian Pak Dir, Pak Lutfi, Bu Kaban, dan Pak Yusra, dan para pimpinan dan sahabat-sahabat semua yang saya hormati. Pak Kaban DPI, saya mau menyampaikan usulan Pak terkait dengan bagaimana kemudian input-input penggunaan input-input yang ada di DD itu bisa kita download menjadi Excel secara utuh, kemudian bisa kita verifikasi via Excelnya, dan kemudian bisa diimpor lagi Pak, tanpa harus take down dari yang menginput data. Itu tetap dengan konfirmasi ke lapangan, karena kadang-kadang pimpinan membutuhkan data yang sangat cepat, kita juga harus bergerak cepat gitu untuk memenuhi dan menyajikan data ke para pimpinan di Jakarta. Kemudian untuk memudahkan proses-proses secara teknis di lapangan, saya mohon untuk kemudian ada grup untuk bisa
bisa berkomunikasi antara TA pusat dengan bagian teknis dari Monep DD gitu, sehingga ada proses asistensi yang secara terus-menerus, dan yang kedua ada proses konsultasi secara teknis yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat di TAPM provinsi, sehingga kita bisa melakukan asistensi juga secara ke lapangan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan penggunaan dana desa selain penggunaan dana desa yang ada di Monep DD kan hanya baru BLT dana desa. Bagaimana kemudian dari sumber dana desa tahun 2022, menu-menu penggunaan yang sudah ditetapkan di RKP APBDes terkait dengan prioritas penggunaan dana desa yang akan dibiayai oleh dana desa, itu penggunaannya juga tersedia di Monep DD. Nah, ini juga sinkron dengan pasal bab 4 pasal 14 terkait dengan bahwa pemerintah desa harus melaporkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana diatur oleh Permendes nomor 7 tahun 2021 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Jadi ada kewajiban dari pemerintah desa yang difasilitasi oleh pendamping desa untuk melaporkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendes nomor 7 tahun 2021, sehingga sebenarnya menu ini sekaligus menjawab bab 4 pasal 14 pada Permendes nomor 7, Pak. Karena itu kemudian diminta dilaporkan oleh pemerintah desa dengan difasilitasi oleh pendamping desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Kemudian selanjutnya pertanyaan pada yang terhormat Pak Dir, Pak Lutfi, terkait dengan bagaimana kemudian dana desa tahun 2022 dan dana desa tahun-tahun selanjutnya itu bisa tidak lari dari yang diatur oleh Permendes nomor prioritas penggunaan dana desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa secara berkala setiap tahunnya. Saya pikir hanya masukan Pak, nanti kalau saya kiranya kurang tepatnya nanti silakan dikaji lagi, bahwa bagaimana setiap tahun prioritas penggunaan dana desa itu kemudian disinkronkan juga dengan apa yang sudah diatur di Permendagri nomor 20 terkait dengan evaluasi RKP APBDes. Karena pada evaluasi RKP APBDes, Permendagri nomor 20 mengamanatkan poinnya salah satunya ada belanja yang pada rancangan RKP APBDes yang dievaluasi pada bagian belanja itu sudah penggunaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja poin itu kemudian tidak kita tekniskan secara setiap tahun bersama Dagri, sehingga itu menjadi acuan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas PMD Kabupaten Kota dalam proses melakukan evaluasi APBDes setiap tahunnya, sehingga kegiatan-kegiatan di luar prioritas langsung kemudian terscreening oleh sinergi peraturan antara peraturan prioritas penggunaan dana desa dengan Permendagri nomor 20. Begitu saja, pimpinan. Terima kasih atas kesempatan. Saya akhiri nama Allahumma fiqil akhmatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sekaligus mungkin diberi jawaban sama Pak Kepala Badan. Dari tadi dari Barat ya, dari Jawa. Silakan, ada? Jawa Barat ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak semua pimpinan, saya tidak sebut satu persatu. Mohon maaf, saya lagi di perjalanan menuju Jakarta untuk acara rakor. Karena itu untuk rakor dari Direktorat PED ya, sudah mulai ada rakor nih. Nah, untuk Pak Yusra, kapan rakornya Pak? Untuk soal Monep DD, para korpor dikumpulin biar lebih baik lagi. Untuk Pak Yusra atau Pak Lutfi ya, terutama Pak Lutfi belum pernah rakor kita. Ya, nunggu undangan dari Pak Lutfi nanti. Itu satu. Yang kedua, kalau Pak Ipan udah yakin dengan Monep DD yang sekarang, saya tunggu SOP-nya Pak Ipan. Nanti kita prakteknya di mana, karena memang Jawa Barat banyak yang salah juga Pak. Lupa ngerem kita.
Saya rasa itu Pak, 2 hal itu aja. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Korprov. Dari tadi Jambi, NTT. Tengah, terus NTT Pak. Timur ya, NTT. Silakan Ya. Pak Angge. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh pimpinan yang saya hormati dan Pak Saudaraku TPP Nusantara. Ada 3 hal saja. Yang pertama itu menyambut baik apa yang dijelaskan oleh Pak Kaban BPI bahwa harapan kami manual booknya itu secepatnya terdistribusi sehingga seluruh format dan kolom-kolom yang ada itu bisa langsung dipelajari dan memudahkan untuk penginputan lapangan. Kami meyakini karena Bapak yang mendesain ini jadi menjelaskannya sangat enteng dan kami mendengarnya juga asik. Tetapi belum tentu teman-teman PLD di bawah itu bisa merespon dengan cepat sehingga hanya jalan satu-satunya adalah manual book. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat tentang memungkinkan tidak bagaimana menghindari anomali. Saya kasih contoh saja di format penyaluran BLTDD. Memungkinkan tidak misalnya di dalam form itu, di dalam monef itu sudah langsung dikunci. Ketika teman-teman menginput yang berhubungan dengan KPM sesuai dengan Perkades, itu berarti langsung dikunci sehingga tidak akan ada anomali. Jika ada melebihi sesuai dengan data KPM, maka otomatis terkunci, ditolak. Itu maka angkanya itu tidak akan melebar. Begitupun juga di dana monef DD reguler. Kalau sudah kita kunci bersumber dari APBDes, maka seluruh item entah 8%, entah 20% maupun 30% itu langsung dikunci. Sehingga dia tidak akan menimbulkan bias data ataupun angka-angka yang akan melebar. Karena kita sudah kunci berbasis APBDes maupun berbasis pada Perkades tentang BLT. Kemudian saya lihat di satu kolom tadi Pak Ivanovic, jadi kolom tentang misalnya di kolom reguler 27 sampai 29 itu, mungkin teman-teman kami menginput itu remblong ya, gas terus, karena yang ditulis itu adalah tentang reguler tahap 1, reguler tahap 2, reguler tahap 3. Padahal yang dimaksudkan itu adalah salur. Jadi harusnya ditambah lagi, mungkin bisa ditambahkan salur tahap 1, salur tahap 2, salur tahap 3. Sehingga tidak kebablasan. Orang menganggap bahwa mengisi berdasarkan besaran alokasi dana reguler 1, reguler 2, reguler 3. Padahal yang dimaksudkan itu adalah salurnya. Begitupun juga di BLT. Kolom sebelumnya, harusnya salur BLT 1, salur BLT 2. Ketika salurnya tidak ada, itu dianggap bahwa BLT 1, BLT 2, BLT 3 ya diisi saja sehingga menimbulkan angka-angka yang bias padahal sekarang baru bulan Maret. Ini usul saja, tetapi atau mungkin ada bagian yang belum diteliti dengan benar sehingga sudah terlanjur diisi. Kemudian yang terakhir ini kepada Bapak Lutfi dan Pak Yusuf. Saya sudah dari awal virtual yang lalu saya selalu bilang KPM BLT walaupun sudah ada Perkades, tapi kalah dengan Kemensos ketika dia mengeluarkan jaring pengaman sosial. Kita sudah ada Perkades, tapi ketika ada jaring pengaman sosial, PKH, BST, dan lain sebagainya, apalagi BP, bantuan pangan tunai sekarang, maka mereka mengeluarkan data itu misalnya di bulan April atau Mei, itu akan mengalahkan data kita yang sudah terjadi di bulan Januari dan Februari. Automatically, itu akan berdampak terhadap jumlah KPM yang akan mengalami fluktuasi, mengalami penurunan. Ini yang menjadi soal. Sementara kita diminta bahwa data Januari harusnya tetap, tidak boleh lagi berubah. Saya juga sepakat bahwa tidak mungkin orang miskin kok tiba-tiba munculnya harus di bulan April, Mei, Juni untuk mencari dari mana. Sementara itu di desa itu sudah dikunci habis. Ini yang menjadi problem. Bahwa ada skema bahwa melakukan pendekatan dengan dinas sosial kabupaten, ya. Tetapi data jaring pengaman sosial itu dimunculkan melalui langsung dari Kemensos. Dan di kabupaten pun dia tidak bisa membantah. Apalagi kita di desa. Sehingga itu kita selalu kalah. Mungkin ada skema yang bisa dibangun. Terima kasih, salam hormat dari Nusa Tenggara Timur. Ya, terima kasih Pak Angge dari NTT, selaku Korprov dan teman-teman semuanya. Saya kira kita beri kesempatan langsung Pak Kaban, BPI, silakan. Oke. Jadi dari Pak Edi tadi tentang ya itu nanti keputusan Pak Yusa sama Pak Dir saja itu mau langsung menghapus atau tidak. Tapi kalau kemarin kan arahan Gus Salim biar ada proses mentoring dan supaya diketahui kesalahannya di mana dan yang membereskan kesalahan itu adalah yang membuat kesalahan. Kemarin sih begitu sih. Tapi nanti kalau ada kebijakan lain ya intinya tim teknis ikut saja. Untuk grup
ini maksudnya grup BA ya, antara TA dan tim teknis. Saya Pak tim teknisnya ya, jadi nggak apa-apa langsung WA ke saya gitu. Kemudian untuk dana desa lainnya, yaitu tadi sudah disampaikan berkali-kali, kami nanti begitu ada penugasan dari Pak Lutfi, Pak Yusra, template Excel-nya kami kerjakan. Manual book, mohon maaf ini harusnya sudah jadi, tapi saya cek tadi pagi dan masih ada kesalahan. Kemudian untuk menghindari anomali, yaitu sebetulnya sudah dilakukan secara teknis. Tapi intinya, kalau istilah Gus Salim, kalau dicek tiap hari mestinya langsung ketahuan yang anomali. Dan sekarang tahu lokasinya di mana. Sapu-sapunya sebawa karena jangan sampai ada perlu. Menu nomor yang bisa diisi langsung, ya benar itu Pak Anggi. Saya kira memang salah paham bahwa itu rencana atau itu adalah realisasi. Gitu. Jadi harus realisasi Pak, ya benar. Nanti kami sampaikan Pak Anggi untuk hal itu. Saya kira gitu. Biar gantian yang jawab Pak Lutfi sama Pak Yusra. Siap. Oke, Pak. Ya, sebetulnya kita ini dari jam 2 ini sudah 2,5 jam ya berlangsung. Pak Dirlutfi dulu, saya nanti closing statement aja. Ya. Sebenarnya tadi Pak Ivan sudah jawab semua ya. Kita tinggal baca doa nih Pak Yusra. Tapi nggak apa-apa lah, kelihatannya ada yang tertinggal. Dari Ibu Wiwit Novita. Bu Wiwit Novita ini menanyakan kurang lebih seperti ini. Bagaimana jika terjadi perubahan jumlah KPM? Dia kasih contoh di tempatnya dari 70 menjadi 69. Satu orang itu karena dia meninggal dunia. Saya pikir kita rujukannya pada PMK 190 bahwa jumlah itu tidak boleh berkurang. Tetapi kan kita juga tidak bisa menghalangi orang yang meninggal. Jangan meninggal dulu karena kalian tercatat sebagai KPM, kan nggak mungkin. Manakala terjadi kasus seperti itu, kejadian seperti itu, maka yang perlu kita catat adalah pendataan penerima bantuan ini kan basisnya bukan basis perorangan, tapi basis keluarga. Keluarga namanya saja KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi kalau misalnya dia meninggal, maka bisa melalui musyawarah desa khusus untuk mengganti namanya, mungkin istrinya menjadi anaknya atau menjadi suaminya, anggota keluarga yang lain. Karena sekali lagi basisnya ini bukan basis perorangan, bukan basis individu, tapi berbasis keluarga penerima manfaat. Kemudian pertanyaannya bagaimana kalau dia hidup sebatang kara, dia sendiri, dia tunggal, dia miskin sendiri dan dia dapat sebagai KPM penerima manfaat. Maka tentu untuk hal ini, inilah yang masuk pada sebagaimana dijelaskan dalam PMK untuk diadakan realokasi dengan ketentuan-ketentuan sesuai regulasi yang ada. Jadi masuk regulasi. Tetapi manakala ada warga lain, misalnya meninggal ini dia sebatang kara, ada warga lain tentu bisa diganti. Sah-sah saja, makanya inilah yang membedakan data kita penerima KPM ini dengan bansos lain dari Kementerian Sosial atau dari Pemda yang mendapatkan bantuan sosial yang data-data orangnya atau penerimanya itu memang langsung ditetapkan. Kalau kita kan sifatnya fleksibel. Berapa kali Gus Menteri menyampaikan bahwa data penerima itu sekarang bisa saja berubah bulan depan dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Wiwit Novita sekaligus para peserta yang lain yang pertanyaannya kurang lebih mirip atau sama-sama dengan pertanyaannya Ibu Wiwit tadi. Terus pertanyaan berikutnya dari Ibu Supiani. Kalau Ibu Supiani ini ingin saya jelaskan bahwa BLT dana desa itu anggaran BLT dana desa itu hanya bersumber dari dana desa tahun 2022. Jadi pagu dana desa itu sudah terkunci oleh Kementerian Keuangan yang 40% untuk BLT desa itu. Jadi tidak boleh gabungan dan tidak mungkin gabungan dari dana desa tahun 2022 itu dengan Silpa. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana penggunaannya ini, apakah dari dana desa 2022 gabungan dengan Silpa? Tidak.
Karena pagu sendiri itu sudah terkunci bahwa 40% dari total pagu desa itu diperuntukkan untuk BLTDD. Sementara silpa, kalaupun ada silpa, itu dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi ini hal yang berbeda. Nah, terus untuk Pak Korprov kita, Pak Edi dari Jambi, terkait dengan catatan beliau tadi, bagaimana kita mengawal Permendes prioritas ini bisa betul-betul dana desa ini dipakai peruntukannya untuk betul-betul sesuai dengan Permendes. Memang itu kita harapkan terkait dengan Permendagri dan lain sebagainya. Itu setiap kita menerbitkan Permendes, Bapak dan Ibu sekalian, kita selalu melibatkan dan mendapatkan masukan-masukan, termasuk Permendes kita yang terakhir ini, Permendes nomor 7, itu sangat dikawal ketat oleh antara lain Kementerian Dalam Negeri. Jadi masukan-masukan Kemendagri itu sudah masuk. Jadi sekali lagi, ayo kita kawal, memang dana desa ini betul-betul kita kawal sesuai dengan regulasi berupa Permendes prioritas yang kita terbitkan setiap tahun, yang kita sesuaikan dengan dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terus Pak Cecep, Jawa Barat, untuk SOP seperti yang saya sampaikan pada paparan tadi, isi daripada substansi daripada SOP itu sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan 1-2 hari ini ditandatangani, kita segera share. Sebenarnya kita mengagendakan sosialisasi ini di hari Senin, lusa, Senin yang akan datang. Tapi arahan Gus Menteri, saya kemarin dipanggil dengan Pak Yusra, Pak Ivan sudah ada duluan. Arahan beliau hari ini, hari Rabu kita sudah sosialisasi. Adapun SOP itu tinggal penandatanganan penomoran itu nanti nyusul, itu masalah administratif. Mudah-mudahan 1-2 hari ini SOP-nya ditandatangani, kami akan share segera. Tetapi di bahan yang kami paparkan tadi sebenarnya sudah memuat substansi dan isi SOP itu sendiri. Nah, itu dari Pak Cecep. Terus Pak Angge. Betul Pak Angge, ini yang menjadi bahan diskusi kita sangat kencang antara kementerian lembaga yang ada di Jakarta ini. Memang betul, untuk apa kita capek-capek di bulan Januari sudah siapkan KPM, tiba-tiba itu bubar hanya karena terbit data jaring pengaman sosial dari Kemensos yang kemudian terbitnya di bulan-bulan belakangan, taruhlah di akhir Maret atau April nanti. Ini menjadi diskusi dan terima kasih masukannya untuk mengingatkan kami kembali untuk selalu menyampaikan dan mengingatkan. Karena bagaimanapun juga BLT desa ini seperti nafas awalnya adalah sebagai sapu jagatnya. Ada masyarakat yang tidak dapat jaring pengaman sosial dari Kemensos, apakah berbentuk PHK, program PHK, keluarga harapan, apakah bantuan sosial dari pemerintah provinsi atau kabupaten, disinilah dana desa masuk. Tetapi karena kondisi ekonomi masyarakat kita yang terganggu akibat pandemi COVID dalam 2 tahun terakhir ini, menurut kajian memang banyak masyarakat kita terdampak dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Makanya dikunci 40% ini wajib hukumnya, harus. Tetapi sesuai dengan arahan Gus Menteri, 40% ini walaupun sifatnya wajib, tetapi kita tetap harus memperhatikan apa yang menjadi kondisi real di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya kondisi realnya, saya mendapatkan contoh, ada kepala desa menyampaikan, bagaimana mungkin Pak kami penuhi satu desa kami jumlah KPM, jumlah penduduknya, jumlah keluarga yang bermukim di desa itu hanya 38 kakak, satu desa 38. Seandainya seluruh penduduk itu didata sebagai KPM, padahal 38 itu sudah 2 ASN guru, sudah ada kepala desa, ada sekdes yang PNS pun itu angkanya tidak memenuhi syarat. Apakah kami harus menahan orang yang lewat di jalan untuk kita data biar mencukupi 40%? Itu justru berbahaya dan berdampak kepala desa kita bisa berhadapan dengan APH di kemudian hari. Makanya saya pikir Bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengar arahan Gus Menteri, kita sesuaikan dengan kondisi yang betul-betul ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita hindari juga, jangan sampai ada kepala desa, karena kepala desa juga kan manusia biasa, ada yang sedikit agak nakal, mau mensiasati itu hanya ingin karena programnya terpenuhi, programnya tercapai, sehingga amanah Perpres 104 ini diabaikan. Tentu kita tidak akan ke sana juga. Kita arahkan
untuk 40% ini, tetapi sekali lagi kuncinya adalah sesuai dengan kondisi real masyarakat. Kalau tidak cukup jangan dipaksa-paksa, karena justru berbahaya untuk beberapa hari ke depan. Anggaplah ini pesta, biasanya pesta itu bukan pada saat pesta ada cuci piring. Cuci piringnya itu setelah pesta. Wah, cuci piring dibersihkan semua, takut kepala desa kita berdampak untuk hal tersebut. Itu saja barangkali. Terima kasih masukannya Pak Angge, Pak Edi dan Pak Cecep. Kami catat dan kami diskusikan pada rapat-rapat berikutnya di lintas kementerian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu, terima kasih Pak Dir. Tentu memang masih banyak yang perlu kita diskusikan karena kita terbatas oleh waktu. Di Papua sekarang sudah jam 7 malam. Kita sudah melewati waktu maghrib. Di Jakarta hampir jam 5 sekarang. Nah, oleh karena itu kita akan buka lagi beberapa waktu ke depan, besok atau lusa. Saya juga sebetulnya ada rencana hari ini, saat ini, pada kesempatan ini untuk kemudian menyampaikan terkait SOP DRP yang sudah 4 kali atau 5 kali kemarin dibahas dengan Menteri terkait dengan SOP DRP. Dan ini penting juga untuk disosialisasikan, tapi karena waktu kita nanti mungkin kita akan cari waktu ke depan. Dan saya mohonkan pada teman-teman kalau seperti ini supaya kemudian menuliskan nama Korkap apa kalau dia Korkap, kalau dia Korprov mana gitu, supaya gampang, karena ini akan didokumentasikan siapa yang hadir, siapa yang tidak terkait dengan kualitatif, kinerja kualitatif di DRP. Jangan sampai karena kita juga menjadi sering tidak hadir di hal-hal sosialisasi seperti ini, lalu kemudian kita saling menyalahkan. Nah, ini kan kita tidak harapkan seperti itu, padahal kita sendiri tidak kemudian respon terhadap kegiatan-kegiatan yang harus kita menyiapkan waktu untuk mendengarkan, menyimak, dan memahami apa yang disampaikan. Nah, tentu masih banyak yang perlu kita diskusikan, tapi karena waktu kita yang membatasi juga, dan saya kira memang masih ada kesempatan di hari-hari berikutnya untuk kita bisa rapat, kita bisa diskusi lagi dengan Kepala BPI yang baru, Pak Ipan Nopik, dan Pak Direktur Fasilitasi Penanggulangan Desa, Pak Lutfi. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Badan, tadi sudah izin pamit karena ada rapat lain, beliau menelpon saya. Kemudian Pak Dr. Ipan Nopik selaku Kepala Badan Pengembangan Informasi dan Pengembangan Informasi, dan Pak Dirluti yang sudah menyampaikan berbagai hal terkait dengan tugas-tugas kita di lapangan. Oleh karena itu, saya harap teman-teman semuanya secara berjenjang untuk kemudian bisa terus memberikan motivasi, dukungan, dan ada juga satu yang saya lupa, bahwa setelah beberapa kali kita berdiskusi tentang ini, saya ingatkan kepada teman-teman Korprov dengan Biro Perencanaan dan Pak Menteri terkait dengan operator yang kita sudah usulkan setelah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan itu, lalu kemudian kita agak kesulitan mencari cantolannya. Oleh karena itu sementara belum bisa kita untuk menyiapkan terkait dengan operator yang tadinya di grup sudah kita usulkan perencanaannya, revisinya. Nah, ini yang menjadi perhatian teman-teman supaya tidak banyak berharap terkait operator yang membantu mengerjakan. Pak Menteri berharap bahwa kita semuanya terus standby mengerjakan tugas-tugas, dan harus ada yang standby di setiap lini, setiap level untuk kemudian mengerjakan yang menjadi tugas pokok kita. Segala hal menjadi kekurangan, kita terus sama-sama melakukan pembenahan. Dan Pak Kornes ternyata ada, mungkin masih ada yang mau ditambahkan sebelum saya ini saya lihat gambarnya. Silakan Pak Dekoyo. Ini masih di mute. Enggak
Enggak saya mood juga. Oke, makasih Pak Kapus. Saya singkat saja dari apa yang sekian pertanyaan tadi. Kalau di chat saya hitung ada 142 kalau nggak keliru tadi pertanyaan. Tapi satu hal, saya kira ini satu kemajuan yang dari pengembangan aplikasi, meskipun ada catatan-catatan kecil yang mungkin harus diperbaiki. Tetapi permintaan atau usulan dari beberapa teman tadi, memang betul kalau kemudian nanti ada menu APBDes. Karena ini menjadi induk dan seluruh acuan kegiatan dana desa, baik itu sumber dari DD maupun sumber yang lain. Yang kedua terkait dengan menu PKTD, menu Sarpras dan non Sarpras terutama, karena akan bisa menghitung penggunaan dana desa secara balance kalau kemudian bukan hanya BLT-DD. Saya kira itu catatannya Pak, dan mohon kiranya tadi ada usulan di chat juga bahwa report dari rapat virtual sore hari ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Memang ada upaya-upaya atau effort tertentu supaya tidak mengganggu, tetapi ini menyangkut kebijakan. Umpamanya terkait dengan bagaimana dengan terbitnya atau dilakukannya soal DTKS dari bantuan sosial dari Kemensos. Apakah rapat koordinasi antar KL ketika sudah ditetapkan di Kementerian Desa ini supaya tidak mengganggu? Saya khawatir desa terlalu banyak direpotkan, meskipun kita yakin bahwa kalau pendataan tentu harus berdasarkan data real. Meskipun penetapan KPM berdasarkan Perkades maupun keputusan kepala desa, mungkin ada perubahan dengan adanya bantuan sosial yang semuanya tidak tahu. Tetapi saya kira ini bisa dilakukan dengan koordinasi antar KL dan biasanya difasilitasi oleh Menko PMK. Saya kira itu Pak catatan, dan saya kira kita masih butuh kerja atau effort yang lebih banyak lagi terkait bagaimana report dana desa mulai penyaluran maupun pemanfaatan atau penggunaannya bisa kita fasilitasi secara utuh. Terima kasih Pak Kapus, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kornas. Saya kira dengan penyampaian terakhir dari Pak Kornas, maka seluruh rangkaian percakapan rapat kita, sosialisasi kita pada sore hari ini kita nyatakan selesai, dan saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.